Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan birahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kembali kajian kita membahas tentang as-sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai tasyri'us siyam, pensyariatan puasa untuk umat Islam yang baru diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Adapun pembahasan berikutnya masih berkenaan dengan tasyri', pensyariatan. Yang keempat adalah tasyri'uz zakah, pensyariatan zakat. Zakat merupakan ibadat yang sudah dikenal sejak lama. Zakat bukanlah syariat yang ada pada umat Islam semata. Zakat sudah dikenal oleh agama-agama selain yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap para rasul itu membawa syariat zakat. Nabi Allah Musa bawa syariat zakat, tentu dengan teknis yang berbeda dengan teknis dalam Islam. Nabi Allah Ismail pun demikian, dan nabi-nabi yang lain itu membawa syariat zakat seperti yang ada di syariat kita, yaitu syariat Islam. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah wal hadirat, seperti puasa yang mengalami tahapan sebelum dia disyariatkan dengan teknis yang kita jalani di bulan Ramadan, zakat pun demikian. Dia mengalami beberapa tahapan dan fase sebelum disyariatkan dengan teknis yang sudah baku saat ini di dalam Islam. Disebutkan dalam kitab Fiqh Sirah bahwasanya perintah zakat itu melewati dua fase. Fase Makki dan fase Madani. Periode Mekah dan periode Madinah. Di periode Mekah keharusan zakat itu sudah ada, tapi belum diterangkan secara detail harta apa yang wajib dizakati dan berapa kadar yang harus dizakati. Itu belum ada keterangan detailnya. Anjuran zakat di periode Mekah hanya anjuran untuk mengeluarkan harta yang diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Banyak ayat-ayat yang masih turun di kota Makkah yang menyinggung masalah zakat.
Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Surat ini turunnya di periode Mekah dan di situ sudah disinggung masalah zakat. Dan juga di ayat yang lain dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah engkau melihat dan memperhatikan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang disuruh untuk menahan tangan mereka itu agar tidak mengangkat senjata untuk perang melawan orang-orang Quraisy, dan mereka diperintah untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Nah, ini perintah zakat di fase Makkiyah, di periode Mekah yang belum ditentukan jenis harta yang dizakati dan berapa kadar yang dikeluarkan. Baru setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, dan di tahun yang sama di mana puasa itu disyariatkan, yaitu tahun kedua, syariat zakat pun Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa kewajiban zakat itu diturunkan oleh Allah di bulan Syawal pasca Ramadan. Ada lagi yang mengatakan kewajiban zakat fitrah secara khusus itu diwajibkan bersamaan dengan kewajiban puasa Ramadan. Al-ikhtilaf aqwalihim. Nah, baru setelah Allah Ta'ala syariatkan zakat di periode Madinah, baru dijelaskan detail-detailnya, komoditinya, barang-barang yang dizakati itu kemudian mulai dirinci, mulai dari hasil pertanian, kemudian hasil tambang, barang-barang yang diniaga ke 6 komoditi yang kita sudah paham bersama, dari hal-hal yang wajib dikeluarkan harta yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian dimulai dijelaskan batasan, sampai batas mana harta ini baru wajib dikeluarkan zakatnya, atau dalam istilah kita nisab. Baru dijelaskan secara rinci syarat-syaratnya dan berapa yang dikeluarkan. Dan itu di periode Madinah. Ketika di Madinah baru zakat disyariatkan dengan teknis yang saat ini dijalankan oleh umat Islam di seluruh dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat ini memiliki beberapa tujuan dan target yang ingin dicapai oleh Islam. Di antara tujuan utama dari zakat ini adalah membangun sosial, jiwa sosial. Makanya zakat itu diistilahkan dengan at-takaful ijtimai, yaitu solidaritas sosial, di mana orang-orang yang Allah beri kelebihan memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung dari kalangan mereka. Itu tujuan utama dari pensyariatan zakat, supaya orang-orang yang merasa kurang beruntung hidupnya itu terpenuhi dan tercover kebutuhannya melalui zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya. Jadi memang zakat itu bentuk solidaritas yang tinggi, salah satu misi kemanusiaan yang luhur, yang kemudian diterapkan dalam syariat Islam. Jadi kita tidak heran kalau seandainya perintah sholat itu selalu bergandengan dengan perintah zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Aqimus sholat itu kaitan kita dengan Allah, dan wa atuz zakah itu kaitan kita dengan sesama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini selalu jalan beriringan. Karena Islam datang untuk membangun keseimbangan antara hubungan dengan Allah dengan manusia juga. Jadi sifat sosial, perhatian dengan sesama itu termasuk salah satu cita-cita luhur dalam Islam dan akhlak terpuji yang digalakkan oleh Islam. Jadi demikian di antara salah satu cita-cita dan tujuan dibalik disyariatkannya zakat di dalam Islam. Kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat juga di antara salah satu faedah dari zakat
zakat termasuk salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan itu melalui media zakat. Jadi kalau seandainya orang-orang miskin itu diberikan zakat yang menjadi hak mereka, yang dengannya tadi mereka bisa mengembangkan harta yang mereka dapat dengan cara berniaga, dengan cara-cara yang lain, itu akan membuat mereka pun menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung. Itu diantara salah satu tujuan zakat. Tapi untuk menghapus kemiskinan itu sulit memang. Ya, untuk menghapus kemiskinan itu mungkin hal yang agak susah untuk dicapai. Karena kalau kata yang miskin, agak kata yang dapat pahala melalui sedekah dulu. Benar tak? Jadi orang miskin itu harus ada, bukan artinya dipiara, tidak. Kalau di tempat kita ini kan dipiara orang miskin, lemak, pacak dimbe suaranya. Tapi kalau Islam memang tujuannya pengen menciptakan kemandirian individu. Karena Nabi SAW tidak senang dengan orang yang menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Kalau dia punya potensi untuk bisa hidup mandiri, Nabi akan kembangkan potensi itu supaya dia mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Itu diantara salah satu cita-cita Islam. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan zakat ini, kata ulama, disebutkan dalam kitab ini, ta'birun amali an ukhuwatil Islam. Zakat itu adalah ta'bir, ungkapan yang real tentang ukhuwah Islamiyah. Bohong kalau kita berkata kita ini berdua bersaudara sesama muslim, tapi yang kaya tidak memberikan sebagian hartanya yang wajib dikeluarkan dalam bentuk zakat kepada saudara-saudara yang miskin. Malah dia tahan hartanya tadi, dia tumpuk, dia semakin kaya, yang miskin semakin sengsara. Di mana letak ukhuwahnya? Kalau seandainya harta yang sebelumnya harus dia keluarkan untuk miskin, malah dia tahan, dia timbun, dan enggan untuk dia keluarkan, karena beranggapan kalau dikeluarkan akan berkurang nominal harta yang dia punya. Dan zakat itu, masyarakat hadirin, juga fungsi untuk mengobati penyakit. Itu media untuk mengobati penyakit akhlak, yaitu bakhil. Dengan zakat, sifat bakhil itu bisa dihilangkan. Jadi Allah Ta'ala wajibkan zakat supaya kita galak ngeluarkannya. Dengan ngeluarkan itu kita sedikit demi sedikit menghilangkan sifat bakhil, sayangnya kita dengan duit, melalui zakat yang kita keluarkan. Puncak bakhil itu kalau orang tidak galak mengeluarkan zakat, itu puncak bakhil. Jadi kalau ada orang yang tidak galak berdelma dengan orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk sedekah, infak, itu belum dikatakan bakhil di level teratas. Orang bakhil level teratas itu kalau dia menahan hartanya dari hak yang wajib dia keluarkan. Itu bakhil pun teratas itu. Zakat itu wajib. Kalau ditahan hartanya dari zakat, itu baru bakhil. Makanya sebagian ulama ada yang mendefinisikan bakhil itu adalah saat orang itu menahan hartanya yang wajib dikeluarkan, dengan tidak mau mengeluarkannya, itu bakhil. Jadi kalau orang tidak galak mengeluarkan zakat, itu bakhil. Nah ini yang harus diobati penyakit ini dengan cara dikeluarkan zakat. Ta'birun amali wa tatbiqun, dan zakat merupakan praktek yang nyata dalam mengamalkan akhlak yang luhur yang ada di dalam Islam, yaitu al-karam, mau berbagi. Itu diantara salah satu alasan kenapa zakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa menghilangkan penyakit bakhil dari orang yang kaya, dan juga menyembuhkan penyakit iri dari orang miskin. Jadi istilahnya zakat itu timbal balik. Kita dapat manfaat kalau yang ngeluarkan, yang ini pun dapat manfaat. Selain dia dapat manfaat materi, dia dapat manfaat yang non materi. Apa yang didapat oleh orang yang nerima zakat, akan hilanglah kecemburuan yang ada pada hati mereka terhadap orang kaya. Kenapa? Karena mereka ngasuh orang kaya masih peduli dan perhatian dengan kami, dengan mau berbagi apa yang ada pada mereka. Hilang rasa cemburu.
hilang rasa dengki, hilang rasa benci, malah berbalik menjadi cinta, menjadi peduli. Bahkan orang-orang fakir yang mendapatkan manfaat dari zakat yang diberikan oleh wong kaya, itu akan mendoakan wong kaya agar hartanya diberkahi dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka dapat manfaat dari harta wong kaya. Jadi seperti itu. Kesenjangan hilang, gap-gap itu hilang. Jadi jangan heran gitu, di periode awal Islam itu hampir tak katik batas antara orang miskin dan orang kaya. Orang miskin dan orang kaya pacak duduk bareng, pacak duduk berdampingan, pacak bersamping-sampingan. Tak heran kita tengok Bilal duduk sebelah Abu Bakar, orang yang membebaskannya. Tidak heran kita tengok Sayyidina Utsman duduk di sebelah Ammar bin Yasir, mantan budak. Seorang miliarder duduk di samping wong yang mantan budak, yang tak punya apa-apa. Abu Darda yang notabene pertama dia pedagang yang sukses, itu tak malu berdulu dengan Salman Al-Farisi. Tak katik gap, tak katik senjangan. Yang miskin tak iri dan cemburu dengan wong kaya yang banyak harta. Yang banyak harta tidak pelit dengan wong-wong yang tak punya harta untuk berbagi. Jadi tidak ada kesenjangan. Ukhuwah itu betul-betul terwujud secara nyata. Secara nyata. Itu di antara alasan dibalik diwajibkannya zakat di dalam Islam. Belum lagi faedah-faedah yang lain masyarakat hadirin yang didapat oleh orang yang mengeluarkan zakat. Mengampuni dosa. Kemudian hartanya itu akan dikembangkan oleh Allah, karena di antara makna zakat itu adalah an-nama, berkembang. Jadi orang yang berzakat hartanya itu akan dikembangkan oleh Allah. Walaupun bisa jadi berkembang maksudnya ditambahkan nominalnya, keuntungan dari usahanya. Boleh jadi juga makna berkembang di sini adalah manfaat untuk kebaikan. Jadi hartanya itu memang berguna untuk kebaikan. Tidak cuma ditimbun, dikumpulkan, mati ditinggal untuk ahli waris. Tidak sekedar itu. Tapi memang hartanya itu berguna untuk Islam. Hartanya itu bermanfaat untuk yang punya di dunia dan di akhiratnya. Nah itu namanya berkembang. Harta yang dizakati pasti berkah. Pasti ngawak manfaat buat orang yang punyanya dan yang memilikinya. Dan mengeluarkan zakat juga masyarakat hadirin sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah melebihkan harta bagi yang berzakat. Karena dia ngasuh, ya Allah, kau telah lebihkan aku dalam hal harta dari yang lain. Ini bentuk rasa syukur, aku penuhi perintahmu, kau keluarkan zakatnya sesuai dengan aturan yang kau buat. Jadi seperti itu. Dan Allah Ta'ala menjanjikan apa? La in syakartu la azidannakum. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di kita ini, di Indonesia atau di Palembang, itu umumnya ada tradisi lah, mungkin kita anggap ini kebiasaan lah. Itu kalau mengeluarkan zakat itu biasanya nunggu momen Ramadan, nampak lebaran. Akhirnya nampak lebaran ada panitia zakat fitrah dan zakat mal. Ambil juga kan, zakat fitrah, zakat mal. Kami sebagai panitia menerima penyaluran zakat fitrah dan zakat mal. Banyak lagi yang zakat fitrah pasti itu, karena kewajiban di penghujung Ramadan. Ada juga yang nyalurkan zakat malnya, ada di sini. Ada juga sekian. Mecinya di momen di akhir Ramadan. Kalau salaf kita dulu, mereka itu mengeluarkan zakatnya sebelum Ramadan, di bulan Sya'ban justru. Bulan Sya'ban itu bulan baca Quran dengan bulan mengeluarkan zakat. Kenapa orang dulu mengeluarkan zakatnya di bulan Sya'ban? Sebagai persiapan untuk orang-orang yang tidak mampu menjelang Ramadan. Jadi mereka tidak perlu mikir lagi Ramadan ini apa yang nak mereka beli, apa yang nak mereka siapkan. Mereka orang miskin, tidak punya apa-apa. Berpikir nak makan lemak Ramadan tak baca. Tahu-tahu ada yang tunjuk zakat. Ini zakat dari kami. Sekian untuk kebutuhan selama Ramadan. Pas pula baca makan lemak selama Ramadan. Alangkah senangnya keluarga itu.
Jadi mereka sengaja ngenjuk duit menjelang Ramadan supaya orang miskin tak bingung nak makan apa, ya, dan supaya orang miskin bisa beribadat dengan tenang di bulan Ramadan. Pintar. Dan mereka tahu dengan memudahkan ibadat orang-orang yang tak mampu di bulan Ramadan, mereka dapat pahala. Kalau kita tidak, njuk bagak lebaran supaya baca beli baju, supaya baca merkupat, supaya baca beli ayam, supaya kebutuhan yang dibutuhkan saat lebaran itu terpenuhi dengan zakat. Sama-sama melihat situasi dan kebutuhan. Namun kalau dulu nyengok kebutuhan ibadatnya, kalau kita kebutuhan apa? Pelengkapnya untuk lebaran. Jadi seperti itu. Salah tak? Tidak salah. Tidak salah. Yang salah tuh kalau seandainya ngenjuk waktu momen nunggu lebaran itu ngelewati hall sudah. Setengah tahun dulu lewatnya. Gimana lebaran bila? Setengah tahun hallnya lewat. Nah itu melambatkan nunjukan. Zakat itu dipercepat kalau sudah hall. Nah yang menjadi pertanyaan gitu nih, kadang-kadang tak tahu kapan hallnya ini nih. Kalau hall meninggal tahu lalu gitu. Hall harta kadang-kadang tak tahu gitu. Nah itu yang harus kita jadikan pertimbangan. Harus tahu gitu. Kapan kita harus mengeluarkan harta kita, kapan sebagai zakat. Jadi demikian. Dua-duanya bagus. Mau nak menjelang Ramadan ataupun menjelang Id, karena memang di kita ini paling besar pengeluaran menjelang lebaran. Anak 3 baju 7 sayang, nah lantak. Itu baju main itu, sepannya belum, baju tidaknya belum. Ustaz Jondi lemah tak mikir dia. Karena katik mikiran dia. Kalau yang lain bapak-bapak bapak-bapak lah, dah lah bermantu lah. Lo anak-anaknya tak mikir lagi juga. Nah kalau yang masih anak-anak kecil, nah bukan curhat ini, cerita berbagi cerita. Biar Ustaz Jondi tahu mak inilah beratnya jadi orang tua. Benar tak? Tanyalah Ustaz. Nah. Walhasil, jadi demikian. Zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, misi kemanusiaan. Jadi bahkan kami pernah baca dan dengar, mungkin Ustaz Jondi pernah juga baca atau dengar. Potensi zakat di Indonesia ini besar kan? Potensinya. Kalau seandainya wong-wong yang wajib zakat itu dipunguti zakatnya, itu bisa nilainya mungkin miliaran, bahkan ratusan miliar mungkin. Triliunan. Nah, Ustaz tahunnya nah. Ada di bagiannya mungkin ini. Itu kalau seandainya dipungut kalau itu ditagih, dikejar seperti pajak. Banyak nih. Dan kalau seandainya dikelola duit zakat tadi dan dialokasikan dengan benar, pacaknya ngentas kemiskinan. Pacaknya. Apalagi ada namanya zakat produktif, dimodali usaha, dikembangkan. Zaman sekarang kan zakat ini kan jadi luar biasa. Kalau jalan itu sudah bisa lah mengurangi angka kemiskinan. Tak perlu kita nunggu program pemerintah. Tapi kalau dijalankan dengan benar, dengan jujur, dengan tulus, boleh ambil pegawai-pegawai yang ambil jatah 1/8 dari harta yang terkumpul. Tapi jangan kemaruk. Lah boleh 1/8. Kalau baca besar dikit lagi. Nah, itu yang jadi gawat itu. Kita ingat kan zaman Nabi dulu ada petugas yang bagian mungut zakat kan. Toto dapat hadiah dipecat Nabi. Tapi tinjau wahai Rasulullah. Nabi takut, itu potensi. Makan jaso itu bahaya. Agak tahun depan kalau mungut zakat lagi, dikuranginya nominalnya karena kau ngasuh makan jaso, kau takut untuk berontak. Kata Nabi, mak tidur depan di rumah kalau cak ini caranya. Pecat Nabi. Marah Nabi. Jangan niru-niru hadiah. Jangan niru-niru upah. Gaji kau lah ada dari zakat itulah. Ngapa masih nak ngambil upah dari yang? Nah itu bahaya. Dan kadang-kadang kan itulah cara orang-orang yang mainkan pajak kan. Biasanya itu. Yuk hadiah dulu. Pejabat-pejabatnya. Oknum. Habisnya dia mainkan pajak itu. Dia kurangi nominal. Alhamdulillah. Jadi wajar baik.
pendapatan negara berkurang dan sebagainya. Itu zakat luar biasa. Tak perlu pajak itu, zakat lah. Banyak orang kaya gitu. Yang muslim itu tak nagih yang non muslim. Yang muslim kita lagi. 9 nagih tak zakat. Tidak. Yang zakat itu 9 unta. No, zakat itu. Yang kaya-kaya itu. Besar zakatnya. Kalau kita udah dengar mengaji sebagai orang kaya Palembang, itu zakatnya miliaran. Macam mana yang dipucuk beliau? Banyak. Bagi-bagi gitu ya. Jadilah itu kita caleg. Jadi demikian zakat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang punya beban kewajiban zakat mau mengeluarkan zakatnya. Ingat zakat itu kalau tidak dikeluarkan dikodok karena kewajiban sama macam solat. Jadi kalau kita tahun kemarin tidak mengeluarkan, tahun ini baru mengeluarkan, kali 2 berarti. Kali 2 karena diutang sama Allah. Jadi itulah inti dari syariat zakat, yaitu menunjukkan solidaritas sesama muslim dan untuk menghilangkan kecemburuan antara si kaya dan si miskin. Nah, itu syariat zakat. Kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Setelah itu datang syariat berikutnya, yaitu tasyri'ul jihad. Baru syariat jihad Allah Ta'ala wajibkan. Dan syariat jihad juga mengalami beberapa fase tahapan. Di periode Mekah, jihad itu belum diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jangankan difardukan, izin pun belum dapat. Beda dengan izin dengan fardu. Izin itu boleh silakan nak jihad tidak. Kalau fardu wajib, harus jihad. Jadi di periode Mekah itu dah ganti istilahnya jihad. Selama Nabi dan sahabat di Mekah 13 tahun belum ada izin untuk berjihad di sana. Ya tentu kita tahu hikmahnya apa, alasannya apa. Karena jumlah yang minoritas, kekuatan yang belum lengkap, sehingga kalau melakukan perlawanan di masa itu niscaya kaum muslimin akan mengalami kesulitan, malah itu bisa termasuk bagian dari bunuh diri massal. Karena jumlah yang minim, peralatan yang minim, sehingga tidak bisa melakukan perlawanan yang berarti. Sebenarnya beberapa sahabat sempat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan dengan bersama beberapa rekannya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kunna fi izzatin wa nahnu musyrikun." Dulu kami disegani pada saat kami ini masih musyrik. Ini bukan protes, tidak, cuma nak memberitahu kondisi pada saat itu. Dulu kami waktu musyrik disegani, tapi sekarang kami diintimidasi. Sekarang kami diintimidasi, kami dilecehkan setelah kami masuk Islam. Boleh tak kami melakukan perlawanan? Itu supaya mereka itu tidak selalu mengintimidasi kita. Kalau bahasa Palembangnya, supaya mereka tidak ngampuk. Diam ke ngampuk orang itu. Jadi kita harus lawan. Orang yang bully itu harus dilawan. Karena dia cak-cak melawan biasanya bully itu. Kalau nyengok orang yang dibully ngelawan, sudah medula itu dia. Makanya yang bully itu nyari korban-korban yang tidak ngelawan, yang pendiam. Itu yang dibully. Tapi kalau ada perlawanan, tidak berani dia bully. Nah kita ini tidak ngelawan Rasul, ngaku terus ini terus, diintimidasi gitu, diremehkan gitu, dilecehkan, direndahkan gitu. Dulu kami waktu musyrik kata berani melakukan hal itu kepada kami. Tapi setelah Islam apa kami mengalami ini? Boleh tak kami melakukan perlawanan? Jawab Nabi singkat, "Inni lam umir bil qital." Aku belum dapat perintah untuk berperang. Isbir, sabar. Dan mantap teguh-teguhlah dengan keyakinan ini. Jangan bergesek. Sabar, maafkan mereka, toleransi apa yang mereka buat, mantap dengan keyakinan ini, jangan bergesek. Dia ada momennya.
turun ayat yang menghibur, mesakkan hati sahabat yang terus diganggu oleh orang-orang kafir, yang terus diganggu oleh orang-orang kafir, dibesarkan hati mereka tuh supaya sabar, bertahan sampai datang perintah dari Allah. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Allah sudah memastikan kalian akan dengar dari ahli kitab sebelum kalian dan orang-orang musyrik omongan-omongan yang menyakitkan. Santai be. Ya. Turun firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengucapkan amanah, kami beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak diuji? Sementara orang-orang sebelum kalian yang menyatakan kami beriman diuji dengan ujian yang berat. Kalian pasti diuji, sabar-sabar. Itu terus dimotivasi untuk sabar. Wasbir. Nabi pun demikian. Bukan Nabi itu tidak tertekan dengan gangguan itu, tertekan. Tapi Allah pintakan sabar. Sudah pas Nabi hijrah ke kota Madinah, 2 tahun setelah beliau menetap di sana, dilihat kekuatan itu sudah memadai, sahabat-sahabat pun juga sudah mentalnya teruji, jiwa-jiwa juga sudah teruji, lalu turunlah perintah jihad. Masih dalam bentuk izin. Ayat pertama yang memberi izin untuk perang itu adalah uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi orang-orang yang dulu diperangi untuk membalas dengan cara memerangi yang memerangi karena mereka itu teraniaya dulu. Dapat izin untuk memerangi orang-orang yang dulu memerangi mereka, orang-orang musyrik. Diizinkan oleh Allah. Silakan. Kalian nak melawan sekarang boleh, karena memang sudah waktunya kalian melawan. Ketika datang perintah untuk jihad, ayat yang tadi kita baca di awal, alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum. Dulu orang-orang yang ya Rasulullah kita lawan be, supaya mereka itu tidak terus intimidasi kita perangi, kita jihad. Kata Nabi jangan dulu. Nah kan habis lawan jihad, mereka tidak berani jihad, tidak galak jihad. Kenapa? Kita aman di sini, lemak hidup di Madinah nih, apa nak jihad? Kau dulu sago baru melakukan perlawanan. Kalau saya lemak santai, buat apa jihad lagi? Akhirnya ditegur oleh Allah. Tapi ini bukan sahabat-sahabat yang hebat-hebat tadi, bukan. Jadi seperti itu. Jadi tahapan jihad itu ada beberapa hal. 1, disuruh sabar. 2, dapat izin. 3, boleh memerangi orang yang memerangi duluan. Harus memerangi orang yang memerangi duluan. Baru setelah itu turun perintah untuk memerangi orang-orang musyrik secara kafah. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Orang-orang musyrik yang dulu perangi, bunuh mereka. Itu baru datang perintahnya yang keempat itu. Tapi juga bukan dengan teknis ketemu kafir musyrik langsung tuja weda, bahaya buluk kalau jihad itu modelnya itu. Nah, kemudian syariat jihad inilah yang dijadikan propaganda kan oleh orang-orang barat. Orang-orang yang benci Islam. Islamfobia. Oh, itu propagandanya nih. Jihad ini dijadikan sebagai agenda propaganda. Jihad diidentikan dengan apa? Pertumpahan darah, aksi teror, dan yang lain-lainnya. Itu jihad. Diidentikan dengan hal-hal itu. Kekerasan, penjarahan, pembunuhan, dan yang lain-lainnya. Yang identik dengan kekerasan. Itu propaganda. Padahal hadirin, perlu kita ketahui, tujuan jihad dalam Islam itu apa? Numpah ke darah, menjajah, menguasai wilayah. Kalau penjajah itu niat dia menjajah untuk menguasai wilayah. Apakah Islam punya misi yang sama? Berperang ke misalnya daerah Syam. Apakah Islam tujuannya untuk menguasai daerah Syam? Tujuan jihad dalam Islam 1, supaya melancarkan misi penyebaran Islam ke semua wilayah. Dengan cara menghilangkan segala yang bisa mengganggu misi itu. Semua yang dapat menghambat misi sampainya Islam ke wilayah-wilayah, ke seluruh penjuru,
itu mesti diperangi supaya yang mengganggu ini hilang, sehingga penyebaran Islam itu bisa berjalan dengan mudah tanpa ada yang menghalangi dan tanpa ada yang mencegah. Kenapa Syam itu dijadikan area yang wajib ditaklukkan di awal-awal Islam, di periode sahabat Nabi SAW? Karena Syam itu juga negara jajahan. Syam itu negara yang direbutkan oleh dua kerajaan di kuasa saat itu, Persia dan Romawi. Orang Syam yang notabene itu orang-orang Arab, itu mereka harus bertekuk lutut di bawah aturan Romawi dan Persia. Islam datang mengusir kekuasaan Persia dan Romawi supaya agama ini bisa sampai ke wilayah jajahan mereka ini. Sebab kalau Islam masuk dan nyebaran, pasti ditolak oleh kekuasaan Romawi, terutama yang sudah punya agama yang dianut yaitu Kristen, pasti ditolak. Maka yang berpotensi nolak penyebaran agama ini harus diusir, harus diperangi, karena mereka menjadi penghalang. Nah, setelah yang menghalangi diusir, baru agama Islam itu disebar, disampaikan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah itu dengan paksaan, dengan ancaman, intimidasi. Tidak. Yang nak masuk Islam, yang nak tetap dengan keyakinannya diperbolehkan. Ada jaminan keamanan. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu ajaran yang tidak toleransi, Islam itu ajaran yang ingin menghapuskan kebebasan berkeyakinan, kebebasan dalam memilih dan menganut agama, bohong. Nabi hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi saat beliau hijrah ke kota Madinah. Bahkan saat Sayyidina Umar di masa beliau menaklukkan Baitul Maqdis yang saat itu dikuasai oleh orang-orang Kristen, awalnya jajahan Romawi, ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka orang-orang Kristen yang ada di sana, pastu-pastunya, uskup-uskupnya, tidak dipaksa untuk meluk agama Islam. Ditawarkan, iya. Didakwai, iya. Kalau mereka nolak, tetap dengan keyakinannya, tidak dipaksa. Mereka malah dapat jaminan keamanan. Dalam Islam itu ada hak zimmi, hak kafir zimmi, ada hak kafir musta'man. Dijamin hak-hak orang kafir itu. Dibiarkan mereka hidup berdampingan, tidak diganggu. Darah mereka terjaga, harta mereka terjaga, kehormatan mereka terjaga. Bahkan ada pelanggaran berat kalau kita ganggu kehormatan orang-orang di luar Islam. Oh, biasa. Oh, boleh ada. Jadi seperti itu. Jadi kalau makna jihad dimaknai bunuh, penggal, kapak, nah bahaya nian itu. Nah, itulah juga yang dianut oleh orang-orang ekstremis tadi. Yang maknai jihad itu harus ada yang ditumpahkan darahnya. Tidak. Misi jihad itu tadi, menghalau semua yang bisa menghalangi sampainya dakwah Islam. Kalau tak kata yang halangi, masuk Islam itu dengan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Buktinya di Indonesia, Islam masuk dengan pedang. Tidak. Di Afrika, Islam masuk itu dengan dakwah. Jadi demikian. Jadi tujuan itu untuk kemudian untuk mengamankan wilayah supaya tidak dimasuki oleh orang-orang di luar Islam. Ngamankan. Jadi harus dikuasai dulu supaya tidak masuk yang lain. Kalau ini tidak diamankan, yang lain masuk, mempengaruhi masyarakat. Jadi itu tujuan jihad. Luhur, murni, dan juga jihad juga tidak boleh disusupi oleh niat-niat selain Allah. Bahkan kalau ada niat-niat selain Allah di dalam jihad, itu bisa menghilangkan pahala dan kemuliaan jihad itu dewe. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pandangan engkau kalau seandainya aku berperang itu dengan niat untuk di jalan Allah dan untuk mengangkat nama, supaya disebut sebagai pahlawan? Apa bagian yang aku dapat kalau niat aku dua itu, untuk Allah dan untuk diriku, supaya dapat nama?" Kata Nabi, "La syai', tidak dapat apa-apa."
2 kali dia tanya. 3 kali dia tanya. Sampai Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali yang diniatkan hanya untuk dia semata. Jadi kalau ada embel-embel untuk ngangkat nama, udah Allah terima, kata Nabi SAW. Saking murni dan luhur dia tadi. Harus karena Allah, bukan karena aksi balas dendam, tidak. Jihad, aksi balas dendam, tidak. Tidak. Kalau memang jihad itu aksi balas dendam, Nabi habisi kalau musuh-musuh beliau yang mengeluarkan beliau dari Mekah itu tanpa ampun. Ada beberapa nama yang Nabi SAW halal kendaraannya walaupun bergantung di Ka'bah penggal. Nah dari nama-nama yang Nabi halal kendaraannya tadi akhirnya Nabi maafkan juga. Karena mereka benar-benar nak jadi orang baik. Jadi bukan aksi balas dendam jihad. Dan kita tahu cerita Sayyidina Ali itu kan, waktu sudah tinggal nusuk musuhnya itu diludahi, emosi beliau udah jadi beliau bunuh. Karena beliau udah galak ngotori pedang yang dibuat untuk Allah dengan untuk nafsu dan dendam. Jadi seperti itu jihad. Insyaallah ma'asyiral hadirin, setelah kita tahu apa alasan dibalik syariat jihad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk mujahidin. Walaupun tidak angkat pedang, karena siapa pula nak kita pedangnya deh. Jihad kita dengan menyampaikan hal-hal yang menurut kita benar secara syar'i tentunya. Walaupun kita harus mendapatkan celaan dan cercaan dari orang yang kita sampaikan kebenaran itu. Itu termasuk jihad yang luar biasa. Jihad yang luar biasa itu adalah kalimatul haq. Kalimat-kalimat yang mengandung kebenaran yang kita sampaikan dan kita tidak peduli dengan cacian orang yang mencaci. Karena biasanya orang yang menyuarakan kebenaran itu pasti akan dapatkan cacian. Dan itu hal yang sudah biasa. Hal yang wajar. Ada yang galak nanggung risiko itu, ada yang tidak berani. Kalau ana ngomong kebenaran agak dikatai wong ana, apalagi netizen ini. Wih gila kalau netizen lah ngatai. Dah tidur sekuago. Jadi sudah diam. Kalau tak berani ngomong. Jangan gitu, ini termasuk orang yang bertepuk tangan di atas kebatilan, melok mendukung kebatilan. Kalau tak acak ngomong yang benar, diam Jangan sampai kita menjadi pendukung kebatilan. Itu jihad. Nah insyaallah masyarakat hadirin, mungkin majelis kita lanjut ya. Puasa hari Sabtu kita lanjut majelisnya. Karena bahasanya babnya tentang jihad, puasa kita bahas tentang jihad juga. Jihad yang tidak jahat Jihad, karena setelah tasyri'ul jihad yang kita baca dalam kitab Fiqh Sirah ini, bab berikutnya bahas tentang perang Badar. Perang Badar memang terjadi di Ramadan. Jadi kita bahas perang Badar insyaallah. Mungkin sebagian kita lah tahu gambaran perang Badar. Tahu gambaran terjadinya di mana perang Badar ini? Jadi Badar namanya. Akhirnya perang Badar. Kalau terjadinya di Benteng, perang Benteng namanya itu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang nak tanya? Jadi masalah zakat yang sebagian masyarakat itu memilih menjelang Idul Fitri. Tapi kalau anak condong zakat itu diserahkan ke yang berhak itu menjelang Ramadan. Yang menjelang Idul Fitri itu karena momentumnya Ramadan saat itu kan sama berikan pahala yang berbeda. Benar. Jadi menurut anak misalnya kita ngasih hamil 1 Ramadan dengan niat itu bisa dikonsumsi, bisa dipakai oleh mereka ibadah. Apakah kita juga dapat limpahan pahala seperti Ramadan itu? Atau mungkin misalnya kita ayo udahlah, misalnya pas maghrib Ramadan pertama misalnya dia dapat juga momen pahala Ramadan. Seperti apa gitu? Ya intinya kalau dikeluarkan baik momen Ramadan atau di luar Ramadan kan pahalanya dapat pahala inti dari mengeluarkan zakat Tuh, sepakat gitu Kemudian pemanfaatan harta itu juga
Ya tergantung dengan orang yang nimo kan. Kalau kita yakin bahwasanya orang ini akan ngelola harta yang kita tunjukkan untuk hal-hal yang manfaat, untuk hal-hal yang mendukung ibadat dia, ya ajibnya kita berikan pas momen menjelang Ramadan. Karena dengan harta itu dia akan gunakan untuk konsumsi makan, yang dengan makan dia sholat, dia taraweh, kemudian dia sahur, dengan sahur tadi dia kuat puasa, ya kita dapat bagian dari pahala itu. Bayangkan bukan sehari itu. Kalau kita ngenjoknya menjelang Id, maka penggunaannya kan, pemanfaatannya kan untuk hal-hal yang seputar Id kan. Tahu lah pas kita ngenjok momen Ramadan melipat pahalanya. Tapi pas pemanfaatannya kita dapat ya sebatas ya nyeneng kenal pasti. Ya tapi sebatas pakaian yang dia beli di Id. Tapi kalau Ramadan kan berapa hari kita dapat itu? Berapa hari kita dapat? Selama uang yang kita kasih sebagai zakat itu dipakai untuk keperluan dia selama Ramadan, maka pahala ibadat yang dia kerjakan Ramadan insya Allah kita dapat bagian. Nah, itu cara kita cerdas dalam beribadat, milih momen mana yang kira-kira lebih bisa dapat keuntungannya lebih besar, lebih menguntungkan, mana yang menguntungkan juga tapi tidak sebesar yang awal, ya kita tinggal pilih. Itu orang cerdas dalam ibadat. Demikian. Nah, tapi balik-balik zakat itu tergantung dengan haul tadi. Jadi kalau memang haulnya itu bulan Syawal, kita ngeluarinnya menjelang Ramadan, namanya takjil. Nyegerakan penunaian zakat sebelum waktu. Paham? Jadi kalau kita hitung-hitung duit itu sampai sawage nisab, dan kita keluarkan ini boleh takjil. Nah, yang lambat kan itu tidak boleh. Kalau seandainya haulnya itu sudah di bulan Rejab atau nunggu agak belah, pas menjelang Ramadan, akhir Sya'ban atau jauh lagi nih akhir Ramadan, itu takjil, lambat kan, itu tidak boleh. Sebenarnya harus kita keluarkan, ngapa kita lambat kan? Nahan namanya itu. Jadi kalau misalnya dia percepat gitu ya percepat apa? Bagus. Bagus. Yang kan anak itu kan punya beberapa teman yang rajin. Yang zakat. Iya. Nah, diingatkan ya, bolehlah kasih sodjan di orang itu memang belum awal barangkali ya. Ya, boleh lah ya salah jadi. Karena katanya wong yang kadek pasangan itu wong paling melarat. Katanya itu. Tak tahu kata saya Bob Sodino apa ya. Nah, menyangkut jihad. Kan situasi sekarang ini terus ada juga yang anak sebenarnya tidak mau membahas ini sebenarnya. Ada channel yang luar biasa menghina Islam, menghina Nabi. Bahkan Allah pun dilecehkan. Kalau asli girah kita tuh mana ya, tapi kita tidak punya kemampuan untuk itu, sekedar mengkantor ya di channel itu tidak ada lagi. Bahkan sekarang channel itu tambah banyak gitu, tambah menghina, tambah jadi gitu. Itu juga dengan peristiwa di Gaza saat ini kan luar biasa. Kita tuh pengen berjihad, tapi kita tidak punya kemampuan. Nah, apakah niat kita itu juga sudah dihitung? Ya. Kan jihad itu kan ada metodenya kan, ada beberapa cara kan. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihad dengan harta, yang punya harta tapi tidak punya kemampuan untuk jihad fisik. Jihad dengan lisan, dengan tadi menyampaikan kebenaran, menulis fakta kebenaran dengan jari kita di medsos, itu jihad kalau itu. Atau jihad langsung turun ke medan perang, tapi di mana musuh yang kita temukan perang fisik. Jadi jihad itu dengan harta, dengan ucapan, dengan fisik, ya itu jihad kalau itu. Jadi ambil bagian, kalau kita bisa dengan ucapan, ya dengan ucapan, tulisan. Dengan harta membiayai orang-orang yang berjihad, semuanya itu masuk dalam bagian jihad kalau. Keutamaan pahala jihad itu juga dapat. Dapat. Dengan yang memang langsung jihad berperang. Ya tentu yang berperang langsung itu lebih utama daripada yang. Tapi kadang-kadang karena ucapan satu wong itu membangkitkan semangat jihad yang banyak. Nah, dia jadi penyebab orang-orang itu punya semangat juang yang besar dan mereka itu punya motivasi yang kuat untuk berjihad. Karena ucapan si wong. Nah, ini luar biasa ini. Jadi dijingok juga dari efek yang ditimbulkan dari ucapan tadi. Jadi demikian. Makanya perlu pemimpin itu pintar ngomong. Nah, udah tahu anak itu. Anda jangan sekedar ngomong-ngomong nih.
Kalau mati nak sholat ke maksudnya? Ada lagi Pak? Mas Bondan apa? Jihad yang paling sulit itu ngelawan kantut di waktu subuh. Iya. Tapi jangan terlalu jauh antara takjilnya itu dengan waktu yang harus kita keluarkan. Takutnya ada pertambahan harta yang itu akan menambahkan kadar zakat yang kita keluarkan. Jadi kalau memang harta itu bisa kita persentasekan di akhir sekian, ini pasti. Kemudian kita pisahkan dari kewajiban yang nak kita zakatkan dan kita keluarkan di awal, itu boleh. Tapi takutnya kalau kita, apalagi kita dagang kan, takut ada pertambahan barang dan sebagainya, akhirnya itu akan mempengaruhi kadar yang dikeluarkan, itu misalkan itu ngeluarkannya bertahap. Ya nunggu momen itu. Tapi sebenarnya iya, jangan sampai ditahannya itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau nunggu momen, kita takut momen itu tidak tiba. Jadi kalau memang seandainya sudah ada kriteria orang-orang yang berhak nerima di sekitar kita, fakir, miskin tadi, dikeluarkanlah, jangan ditahan, dikeluarkan. Jangan kita nunggu momen, si fulan B nak kita tunjuk. Nah, alasan kita milih si fulan itu ngapa? Apa karena kita dapat manfaat dengan tunjuk dia? Ya, nah itu yang diantara hal yang kata Imam Haddad tidak diperkenankan. Kita milih orang-orang yang akan kita beri zakat berdasarkan persentase apa? Berdasarkan persentase kita bisa dapat manfaat dari dia. Dengan kita minta zakat, dia mungkin inspek sama kita, pacak mantu kita dalam urusan-urusan tertentu. Jangan. Boleh, tapi hilangkan motif supaya kita dapat timbal balik dari dia. Karena zakat ini kita betul-betul mengeluarkan apa yang menjadi hak mereka. Sehingga kita tidak wajib nak mengharapkan timbal balik dari mereka yang kita tunjuk zakat. Memang prioritas keluarga itu harus. Prioritas keluarga. Zakat untuk keluarga yang tidak di bawah tanggung jawab itu ya tidak apa-apa. Sepupu, mamang, yang tidak boleh itu yang pucuk, bapak, yang bawa anak. Nah itu boleh. Ipar-ipar, kalau memang mereka itu masuk mustahik, boleh kasih. Itu boleh, karena memang mereka ya, asal dia masuk kategori 8 asnaf. Kalau tidak boleh kasih uang selain zakat. Jadi demikian. Nah, jadi kalau kita memang ngelola zakat itu secara individu itu susah memang. Makanya zakat itu lembaga. Nabi juga ada tim zakatnya di sana. Ada amil, ada muhasib, ada yang bagian nakal, ada yang bagian mungut, ada yang bagian distribusi. Lebih lemah gitu, tinggal nyerahkan bagi lembaga itu, mereka yang bagikan, yang terpercaya memang kan. Kalau kita kan ada basnas kan, tapi mungkin itu mana lah, ya tahu lah, ya kita harus percaya kan dengan ini basnas, Badan Amil Zakat Nasional kan. Atau kalau kita ngeluarkan secara individu, kalau memang ngerti dan tahu, paham, silakan. Takut keliru kalau kita ngeluarkannya secara individu, atau kita konsultasi dengan orang yang paham, atau konsultasi dengan Badan Amil Zakat. Dan juga dalam hal milih mustahiknya konsultasi dengan RT, RW atau pihak terkait untuk mengetahui data-data orang fakir, ya boleh, bagus. Sehingga kita sampaikan ini. Ngirim orang untuk bagian distribusi yang kita percaya juga bagus. Makanya kan ada sebagian orang ini nitipkan zakat itu kepada beberapa kiai, ustadz yang mereka percaya untuk mendistribusikan zakat mereka. Dulu kami ingat almarhum Setobik dulu pegang zakat bagi sebagian agnia untuk dibagikan kepada mustahikin. Dulu ingat kami. Karena dipercaya beliau ini penyalu dan tahu siapa-siapa yang berhak. Jadi yang punya tadi tidak repot lagi nak nyari siapa mendata tadi, seperti itu. Dan titip kami tidak punya data.
Mas? Yang menarik sebenarnya zakat ini panjang. Panjang itu. Harus bahas Ahmad Al-Kab itu. Ustaz Ahmad Alwi itu memang bidang beliau. Jadi zakat memang kadang ada ibet-ibetnya dikit, takut kayak gitu salah. Karena ibadat kalau tidak dilandasi ilmu kan potensi salah. Kalau salah tidak sah. Kalau tidak sah wajib kodok. Kita lah ngeluarkan, tak ngulang. Ay, lah metu 4 juta, metu lagi. Nah, rugi dong. Nah, misalnya. Wallah alam. Kasapuan? Sudah. Yang tadi nyata soal lagi. Wallah alam. Asad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridaq wa la tuwallina walin siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.